Kalau saya ulang nanti akan overlap dengan teman-teman yang tadi malam ke Padang Bulan. Jadi saya mohon dengan sangat, asal Anda nanti nyari bahan dari Padang Bulan tadi malam, entah di TV 9, entah di YouTube, supaya semesterannya jadi kok timbangannya aku ngomong nyen lho rek carane ngiling jagung tapi kon gurung roh carane nandur jagung kan baleni dadi ini. Ngerti ya? Kon tak wurui ngene lho carane gawe anak lah kon sir-sirane gurung kan. Jadi kan harus ada tahap-tahap ya. Jadi saya mohon sebelum saya menjawab ini saya memohon Anda mengetahui bahwa sejumlah hal harus Anda cari melalui berbagai channel entah apapun yang merupakan bahan dari Padang Bulan tadi malam. Yang ketiga, di antara semua pertanyaan teman-teman tadi, anak-anak saya semua tadi, itu ada dua yang harus saya jawab lebih dulu secara khusus. Yang pertama mengenai teman saya dari Sumeneb ya, yang sangat marah dan sangat tersinggung kepada Pak Not Sofik ya, karena ilmunya menurut dia belum memadai. Nomor dua, sudah 10 tahun lebih di sini kok belum bisa berbahasa Indonesia. Oke. Saya minta tolong dulu kepada Mas Jamal menceritakan tentang bagaimana orang-orang Madura di Amerika. Mungkin tadi sudah, tapi saya mau diulang. Bagi saya, yang saya alami, teman-teman Madura di Amerika itu adalah orang yang sangat berdaulat dengan dirinya sendiri. Jadi selama 15 tahun itu bahasa Inggrisnya ya tidak lancar. Tidak lancar. Karena itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ceritakan, itu ilmu yang sangat membuat saya percaya diri ketika mereka memberikan pedoman itu buat saya bahwa ya saya dari kecil bahasa Madura, 20 tahun saya bahasa Madura. Terus saya suruh ke Amerika ngomong bahasa Inggris. Bilang kalau dia tidak paham, salah sampean bukan salah saya. Itu logis banget itu. Karena ya kalau saya dari kecil ngomong bahasa Inggris, kemudian saya ngomong bahasa Inggris ke orang bule mereka tidak paham, ya itu salah saya. Loh, saya 20 tahun tidak pernah bahasa Inggris, mereka harus paham. Gitu. Ya mereka yang harus paham bahasa Inggris saya. Nah itu yang dipegang teman-teman Madura. Jadi 15 tahun itu bahasa Inggrisnya ya enggak luwes dan enggak semaunya gitu. Gitu nih. Oke, jadi teman-teman Madura, saya juga ketemu teman-teman Madura di sejumlah tempat di Amerika dan mereka rata-rata tidak lancar berbahasa Inggris dan saya tidak menuduh mereka menjajah Amerika. Saya bangga kepada teman-teman Madura itu karena dengan keterbatasan bahasanya mereka sanggup menembus berbagai macam halangan-halangan untuk bisa bekerja dengan normal di sana. Ya. Padahal di satu kota saja yang namanya Philadelphia itu orang Indonesia di sana tidak sekitar 5.000 yang ilegal. Ilegal itu dia di sana gelap, dia tidak punya tidak punya paspor, bukan penduduk resmi dan seterusnya, bekerja di sana. Sehingga Amerika begitu longgarnya sebenarnya. Saya bukan berarti pendukung Amerika, ya. Pak Nur Sofik tadi kesini itu kenapa dia hidup di Indonesia? Karena dia tidak setuju kepada Washington, dia tidak setuju kepada polisi-polisi Amerika, maka dia tidak mau hidup di Amerika, gitu ya. Berikutnya, di Indonesia tidak mungkin ada orang dari luar ilegal sampai sebegitu banyak, apalagi satu kota sampai sekitar 5.000. Jadi ketahuilah bahwa bangsamu itu lebih kurang ajar daripada ya. Jadi teman saya dari Sumeneb, saya mohon dengan sangat dua hal. Yang pertama, mbok jangan mudah menuduh
Mbok jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit penjajah segala macam. Seta. Kepada yang benar-benar penjajah kamu tidak marah, kepada orang yang menemani rakyat Indonesia kamu menuduh penjajah. Jadi itu saran saya. Wis ta, ojo adek nganggo iki Syiah, iki penjajah, ojo ngono sik ta. Wong kon yo gak kendel ae. Pas wong ndek kene kon meneng. Apa-apa gak ngatik terus melayu ini kok terjang dasi. Kenapa enggak tadi? Kenapa ketika ada orangnya kamu diam aja? Why? Kenapa enggak maju ke sini terus kamu tendang, kamu usir? Setelah orangnya pergi baru kamu ngomong. Pemuda taek ini. Ini ya, Amerika itu enggak satu, ada Amerika Demokrat, ada Amerika Republik, ada pemerintah Amerika, ada rakyat Amerika. Itu beda. Ada Kennedy, ada Doodle. Doodle itu orang yang merekayasa membunuh Kennedy. Karena Kennedy itu berjanji sama Bung Karno untuk tidak ngutik-utik Freeport. Padahal mantan Direktur CIA Doodle itu memang merencanakan untuk merampok Freeport. Maka Kennedy dibunuh. Jadi kamu jangan benci Kennedy karena Kennedy itu membela Indonesia. Kennedy orang Amerika. Gitu loh. Jadi Amerika itu macam-macam gitu loh. Rakyatnya tuh kasihan. Anda kalau ketemu rakyat Amerika itu kasihan. Utang terus, bayar tagihan terus, arang sing duwe omah kaya awakmu. Gitu loh. Kamu itu belum kerja sudah ngerokok, sudah luar biasa. Jadi jangan kalau pemuda-pemuda masa kini yang saya andalkan untuk membangun Indonesia masa depan, cara berpikirnya pendek dan gampang menuduh-nuduh seperti itu, saya menjadi tidak optimis pada malam hari ini. Padahal saya datang tadi dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan dan optimisme. Tapi begitu Anda ngomong saya jadi kata-kata anak gue gak melok ngurus sih kata lapor. Kamu pikir saya punya kewajiban apa di Indonesia? Masih Persebaya bongkok kata lapor. Aku kewajibanku apa nang Persebaya? Apa? Indonesia bubar, aku tanggung jawab apa? Terus malaikat, lu apa kok bubar? Bubar. Nah ini yang akan saya omongkan, yang tadi malam kita omongkan di Indonesia. Kamu tahu posisimu dong? Tahu posisimu. Dan kamu jangan salah cita-cita, jangan salah goal. Kamu harus menentukan gawang secara tepat sesuai dengan kapasitasmu. Gitu loh. Ya apa sih kan? Gini, Yahudi itu beda, Yahudi A, Yahudi B, Yahudi C itu beda. Di Amerika kalau ada demo membela Islam, itu orang Yahudi ikut semua. Jadi kalau nanti Yahudi itu goblok. Karena mereka yang belain orang Islam di Amerika. Yang dilawan adalah Yahudi Zionis. Zionisme lain masalah. PKI juga begitu, PKI beda sama komunisme internasional, beda sama ateis, beda sama sosialis. Itu ada labirin-labirin yang bermacam-macam. Ojo didadekno situk koyok-koyok, oh iya nek akeh jelas itu. Wong akeh ono pecah 1000 barang kok ngene. Gitu ya. Jadi, Mas, kalau kamu sesak nafas seperti itu, lama-lama ndasmu pecah temenan. Anda iya kok ini namanya deh. Kamu yang luas hatimu, pikiranmu juga alon-alon menilai sesuatu. Dengan indikasi tidak bisa bahasa Indonesia, kamu sudah tuduh penjajah. Itu maksudmu gimana? Gimana maksud? Hanya karena tidak bisa bahasa Indonesia, 2,5 juta jamaah haji ke Arab. Kalau saya bisa cara Arab. Dan yang paling saya sesalkan adalah ketika ada orangnya, Anda diam aja. Duduk medurong nih.
langsung kecemplung. Penjajah keluar dari sini. Ngono kudune. Penjajah wis mulai kayak kon. Penjajah. Ya, saya kesini ingin menemukan kebanggaan kepada anak-anak muda. Saya kesini sudah bangga dengan Anda semua. Tidak ada di seluruh dunia orang mau dan kuat berpikir berjam-jam sampai menjelang pagi kecuali di acara Ma'iyah. Tapi kenapa? Karena mereka berpikirnya luas, berpikirnya pelan, jernih, ya, menata hati, menjernihkan pikiran, alun-alun sekta, ditolak ita. Dan jangan salah cita-cita. Koyok iku kon iku wani temen ngelawan penjajah. Sing penjajah temen iku ya bupatimu, gubernurmu, presidenmu, kon meneng ae. Ana mergo bule kon wah penjajah iki bule. Wong gak iso bahasa Indonesia. Duwe iso temen. Saya sudah bangga sama Anda menjadi agak cacat sedikit. Itu loh dia. Oke, itu yang soal. Kalau secara akademis gini, itu tak baleni sidik. Makanya jangan ngomong Amerika itu banyak macam-macam segmennya. Ada yang pro Anda, ada yang anti Anda. Si A juga begitu. Ono si A sing elek, ono si A sing apik. Ya, ono si A sing gak masalah dengan tauhid dan sunni, ada si A yang berlawanan dengan Sunni yang ngono sing nang doli yo akeh. Tapi tidak karena orang Sunni ke doli terus si A ngomong bagi Sunni ternyata melacur itu halal. Yo gak ngono lah. Jangan perbuatan satu kelompok kecil kamu timpakan kepada keseluruhannya, gitu kan? Fatabayanu antusibu qaumam bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Gitu loh. Apa meneh? Makanya kalau saya nggak ngukur si A apa Amerika apa Sunni, nggak ngukur. Ukuran saya adalah manusianya. Dan yang saya bangun di Ma'iyah ini bukan sistemnya. Kalau manusianya benar, pikirannya benar, hatinya benar, maka mereka akan pasti memproduksi sistem yang benar pada suatu hari. Benar. Dan lumayan, Anda sudah lumayan latihan ini tak dongakno muga-muga temenan kon iso gawe negara sing apik. Sebab ini masih belum negara. Ini masih belum negara. Nanti kita ngomong pelan-pelan untuk yang 8 orang selebihnya tadi. Jadi saya mohon maaf ya Dek ya. Aku menyesal sekali karena Anda ketika orangnya ada tadi Anda diem aja. Saya menyesal sekali. Begitu kalau orangnya gawagah. Ini sih kok dutin cagak. Misalnya gini, orang berdebat rokok, wah elek rokok, membunuhmu segala macam, wes jalannya cuma beberapa. Satu, mbok meneliti lengkap tentang rokok filter, rokok kretek, lahir rokok kretek tahun biro, sebabnya apa, itu kelahiran kuliner atau kelahiran medis atau kelahiran diteliti terutama efek-efek rokok. Teliti juga bahaya merokok, teliti juga bahaya tidak merokok. Ya, yang adil, ya. Kalau malas meneliti, oke, enggak masalah. Sama dengan si A, kalau mau ngerti si A, mau sini, dimulai dari Sakifah. Hari meninggalnya Rasulullah terjadi apa di Sakifah? Ya, kemudian kelak ada perang Siffin, perang Karbala. Terus Hasan diracun, Husainnya dipenggal kepalanya, badannya diseret lebih dari 1000 km dan seterusnya dipelajari. Tapi saya tahu kita semua malas belajar. Oke, kalau malas belajar pakai common sense itu akal sehat sehari-hari. Mungkinkah ada orang yang pasti benar 100%? Mungkinkah ada orang yang pasti salah 100%? Tidak ada, kecuali Allah, malaikat dan Rasulullah. Semua yang lain itu ono salahe, ono bener, kan begitu. Si A ono salahe, mesti ono
benerin. Masa anggar si A itu mesti salah, nek ngoyo mendukul. Enggak. Nek ngising ngene, cwok. Tentang si A terus nek ngising ya salah. Aku gak bela si A, gak bela apa, gak ro si A, gak ro apa, gak urusan karo si A, gak urusan karo sini. Aku urusan karo Allah, karo Kanjeng Nabi. Kalian juga menuhankan Sunni, menuhankan apa? Mengagamakan Sunni, mengagamakan Syiah, mengagamakan NU. Takut kehilangan NU ya tidak berani tuh. NU bubar tidak berani tuh. Muhammadiyah hilang tidak berani tuh. Padahal boleh tidak ada NU, boleh tidak ada Muhammadiyah. Yang penting ada Allah, Rasulullah, Islam. Kan begitu. Takut kehilangan Indonesia tuh. Enggak. Oke, kalau malas belajar tentang rokok, tentang Syiah misalnya, oke, pakai common sense. Oh, kesehatan itu bersifat individual. Ono wong sing nek mangan sego kena gula, ono sing mangan sego gak kena gula. Jadi tidak bisa disebut sego gak rai loro gula, gak sih. Untuk siapa dulu? Ya tak? Ono wong ngombe kopi titik gak iso turu. Ono wong ngombe kopi 3 gelas ngamel turu ya ono. Kesehatan itu individual. Jadi saran saya bukan merokok atau tidak merokok, bukan makan nasi atau saran saya adalah fahamilah dirimu, fahamilah ciri-cirimu yang Allah ciptakan. Sehingga kamu tahu kapan makan nasi, kapan tidak makan nasi, kapan puasa, kapan tidak, merokok atau tidak, keputusanmu secara berdaulat dan kamu yang mengukur dirimu sendiri. Gitu loh. Tidak ada ilmu kesehatan objektif itu tidak ada. Ono wong diobati kudune waras malah gak karu-karuan karena dia tidak tahan sama tetra misalnya. Dia tidak tahan sama zat tertentu. Jadi kesehatan itu individual, tidak ada yang objektif. Agama juga begitu. Kamu tidak tahu ini muslim apa bukan, kamu tahu. Kok cek gimana? Apa Bang Maman ngecek muslim dulu? Ayo mlebu muslim, mlebu. Ayo tong ngomong dia mlebu. Gak ono. Engko nek diterusno sunat tegurung kan. Ampun kalau dikai gerdus itu kai kelambu selambu, mlebu sik dicek. Wis mlebu. Nggak bisa kamu ngecek manusia, makanya yang sabar sama manusia, yang arif sama manusia, yang penuh cinta sama manusia, jangan tuding-tuding, jangan ngarang-ngarang sih. Wong ana sing sunat ketoke gak sunat kok. Saking akeh glambire. Ana sing gak sunat malah ketok sunat ya ono macam-macam. Susu macam-macam. Anak semene, anak semene. Kok kamu berpikirnya lurus seperti itu? Nggak, di Makya nggak ada orang berpikir lurus kecuali sepak bola. Sepak bola pun nggak lurus. Masa sepak bola pokoknya drucur nang gol ya kayak dienggokno, dimberekno. Lah ngono sih. Diunggahno, diteleserno, kadang-kadang mundur, kadang-kadang ngiwa. Bal-balane gak ono linier kok. Nek nang bojo kudu linier. Kok terus kok nggono lagi ini lho kan. Kamu tadi dari Sumenep ke sini karena ada Emahenun Najib itu juga salah. Emang apa istimewanya Emahenun Najib sehingga kamu jauh-jauh dari Sumenep datang ke sini? Apa istimewanya saya? Kamu juga terkontaminasi. Kamu menyangka saya adalah Emahenun Najib. Duduk aku. Emahenun Najib hanya salah satu samaran saya. Hanya salah satu peran saya. Nun. Semua orang menyangka aku adalah Mbah Nun. Padahal aku Cak Nun. Hidup itu sangat luas, ya, sangat luas, dan syukurilah keluasan hidup itu dan gembiralah dengan semua itu. Oh, kamu tadi ngomongin kayak uang di rumah sakit jiwa ya?
terakhir ya, terakhir untuk Mas yang dari Sumenep. Jangan mulai untuk loro bulu gimana? Ya, terakhir. Udah, kamu mempelajari rokok males, mencari hasil penelitian rokok males, mempelajari Syiah males, Sunni males, mempelajari Quran yang tidak sampai-sampai, ya males juga. Udahlah, kalau kamu nggak belajar pakai common sense tadi kan. Udah, kalau common sense juga nggak pakai, gini aja. Kalau kamu ingin Syiah itu betul-betul tidak ada, satu, kamu demo ke kedutaan Arab Saudi di Jakarta, jangan pulang sebelum dikabulkan. Bahwa mulai tahun depan Arab Saudi melarang semua orang Syiah untuk umroh dan naik haji. Menurut nek ancane nek kata jare Syiah itu Islam. Ya wis larang dong naik haji. Naik haji kan harus orang Islam. Iya toh? Dilarang, ancane iya dilarang. Dan di Indonesia itu presiden bikin Kepres atau DPR bikin undang-undang. Syiah dilarang di Indonesia. Ngono. Utama pernyataan sikap Presiden mahasiswa seluruh dunia menyatakan bahwa Syiah tidak boleh hidup di Indonesia. Sing tegas. Ya apa kono sinau gak gelem, common sense gak gelem, tegas ya gak. Isane ngrasani tok bener. Termasuk pabrik rokok. Lah apa kon berdebat soal rokok di Facebook, di WA, di grup iki ku milis, gak usah. Wis toh sing yakin rokok itu berbahaya, wis nang wis. Pabrik rokok dibubarkan. Nek pemerintah gak membubarkan kon nggawa mahasiswa karo pasukan obongen pabriknya. Terus semua petani harus ada undang-undang yang melarang menanam tembakau. Kalau nggak dilarang, kamu sama mahasiswa lain datang ke kebun tembakau, kamu rusak demi jihad fisabilillah. Kalau pemerintah tidak membubarkan pabrik rokok, berarti mereka membunuh rakyatnya. Betul nggak? Apa sebabnya? Karena merokok itu membunuhmu. Kalau kamu tidak bubarkan pabrik rokok, berarti pemerintah yang tidak membubarkan itu berarti dia membunuh rakyatnya. Betul nggak? Apa meneh membunuh tapi cukainya dijaluk, pajaknya dipek, yang gitu. Aku gak masalah gak ngerokok, ojo meneh gak ngerokok. Aku ini gak masalah, gak urip di dunia gak masalah. Gak dadi aku gak masalah. I don't have any problem. Aku gak ono mayang, gak paten. Gak eman karo apa-apa. Eman nek Gusti Allah sampai murung-murung karo aku, lah iku kayak frustrasi aku. Nek liyane ndek dunya ki opo ae gak eman. Kok elek-elek kaya opo aku gak eman. Gak akan membela nama baik. Dari sapa aku duwe nama baik? Ngono aku malahan. Gak nun liberal. Lho, kae terus aku super liberal. Cak nun Syiah lho, gak Syiah tok, si B, si C, si B. Ayo wis. Kok difitnah iku angel. Cak nun apa meneh? Kafir. Goblok kok. Kayak terus saiki ngono. Wis biyen aku kafir. Nek gak percaya takon Gusti Allah dhewe. BBM ya Allah. Terus rumah samu nek aku kok dudur kafir terus dadi kafir ngono. Nek aku kok tuduh camun wedhus terus aku mbeh ngono. Ya enggak. Dan kamu jangan ikut nuduh-nuduh seperti itu, jangan ikut menjelek-jelekan siapa. Fatabayyanu antusibu qaumam bijalah. Baca surat Al-Hujurat. Fa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Ya, kalau ada dua golongan atau berapa golongan bertengkar, cobalah didamaikan, cobalah diislahkan. Begitu kata Al-Quran. Dan kamu jangan suka memakan bangkai saudaramu sendiri. Kok elek-elek, terus kamu puas dengan elek wong. Wis jelas pincang, gendino kok siksa, nanti kan. Gitu loh, Dek. Jadi mohon maaf ya, Dek, ya gitu ya. Jadi pilih yang jelas, tindakan tuh pilih yang jelas.
Saya ingin mengatakan nanti, mudah-mudahan ada waktunya, kenapa Ma'iyah juga memilih sikap yang jelas, memilih apa adanya yang kita bisa, yang kita tidak bisa ya kita tidak lakukan, berarti bukan kewajiban kita kalau kita tidak bisa. Gitu loh. Oke, itu soal Anda ya. Nanti mudah-mudahan bersambung dengan keseluruhan jawaban saya. Terus sama Mbak yang PKI ya, saya mengerti perasaan Anda. Saya juga tidak ada masalah. Aku gak ada masalah KTP PKI, aku ya gak ero. Aku ya gak ero PKI, gak ero aku. Kon aku ngaku PKI, guru karuan PKI, kon ngaku Muslim, anggit Muslim temen, tapi gak ero sing ero Gusti Allah. Wong PKI ku ndek desa terus yo gak ngerti PKI ku apa meneh BDI pemuda arek gak ero arek iku yo kan. Yo melok dadi korban. Cuman aku takon mbok disinaoni sejarahe padha. Disinaoni sejarah. Misalnya 48 sing nggarai sapa? Sing mateni dhisik sapa? Yang bunuh dulu itu siapa? 65 yang bunuh duluan siapa? Sekarang kalau nggak percaya, dah Persebaya 46 ya. 27 ya. Persebaya 27. Saya itu suka sekali menguji orang dengan pura-pura keliru. Dan dengan acting yang seolah-olah aku nggak tahu bener. Akhirnya kan muring-muring, nggak berarti arekku setia kalau Persebaya kan. Jadi Persebaya 27 lawannya apa? Si Jini menang apa? Oke. Utawa ngene wis dua kampung, aku sebutin dua kampung bersebelahan, begini. Peneleh karo ndi wis. Undaan. Ana wong undaan dipateni. Situ. Muring-muring wong gak undaan dipateni karo wong peneleh. Terus wong undaan bareng-bareng bales nyerbu sing undaan mang matek situ. Ketika nyerbu matek meneh telu dadi papat, tapi sing wong peneleh matek 30. Secara hukum sing salah sapa? Semua salah. Tapi secara moral siapa yang salah? Jadi tolong didelok sapa sing ngaiti piye. Kalau Anda sudah satu orang dibunuh, kita semua berpikir, semua golongan yang sama berpikir, iki nek aku gak mateni aku dipateni. Ngono Dek carane Dek. Jadi saya nggak membela siapa-siapa, tapi tolong dipelajari. Sebab saya hidup di masa itu dan saya membawa pedang tiap malam karena ayah saya juga mau dibunuh dan saya apalagi kan saya Imam Harun Najib. Tapi waktu itu ya gurung rek, dulu percaya kan itu. Waktu itu jenengku Cik Muhammad Harun Najib, cuman supaya orang enggak supaya nggak ketok nek Islam nemen gitu, tak samarkan jadi MH. Tuh. Saiki mulai aku sing sial dhewe dadi selamat datang Kiai Haji MH Ainun Najib gak cocok. Nek Kiai Haji Muhammad Ainun Najib ngono to. Jadi saiki wis gak iso tak rubah wis kadung. Jadi oke Mas, saya setuju. Apakah selama ini turunan PKI dibunuhin? Datang, diterima nggak sebagai bangsa Indonesia? Diterima, bisa kerja, bahkan bisa menjadi staf presiden. Bisa loh menjadi staf presiden loh, tingkatnya tinggi loh di bawah presiden loh. Nah sekarang kalau kamu menuntut ganti rugi kepada korban PKI, terus yang orang Islam korban nuntut nggak? Nah ini kalau diteruskan menjadi Sunni dan Syiah, bertengkar sepanjang masa, nggak habis-habis seperti Sunda dan Jawa. Wong Sunda cek muring-muring sampai saiki dulur-dulur. Gak ono jalan Gajah Mada di Bandung, gak ono jalan Mojopahit di Tasikmalaya, gak ono. Padahal wis tak kandhani ket biyen. Saya sudah ke Tasikmalaya, sudah ke Bandung, saya kumpulin teman-teman dulu waktu Gajah Mada itu. Nyegat pasukan Siliwangi, gak SMS aku sih. Upama SMS kan tak kandhani empun ta Yai Gajah Mada ngono. Gak SMS aku gak ro kecolongan aku. Terus akhirnya bacut akhirnya terus dendam sampai sekian abad. Nah aku menyarankan
Cara wong desa wis lah nek diterus-terusno wis koyo Ambon iku nek diterusno ya gak entek. Mbok wis ayo kanca-kanca si ae mbok wis to. Lapo sing karek dendam karo Umar, Abu Bakar, karo Utsman, karo Hafsah, karo Aisyah lapo. Mbok wis di sepuro kan lebih mulia Anda memaafkan. Kenapa sakit hati sampai hari ini? Apa sih wong Abu Bakar yo akeh apike kok. Abu Bakar yo apik kok. Yo ana salahe mesti wong menungso. Ali yo ana salahe, Mas Ali ku yo top, tapi yo akeh salahe. Jenenge menungso. Mbok sudah maafkan kenapa sih? Masa jadi gogo sampai saiki dendam. Aku tidak tega. Dipenggal kepalanya. Iya. Tapi aja diterus-terus nopo sampai 10 abad dendam ya mbok aja ngono po. Dan nggak usah menerakakan orang yang kamu dendam itu ya. Nah, termasuk PKI, kalau Anda kalau bermaaf-maafan kan bagus, tapi jangan nuntut minta maaf gitu loh. Kita juga, yang lain juga tidak nuntut Anda minta maaf. Nah, bermaaf-maafan aku dengan senang hati. Sopo ae wong aku dipateni wong tak sepuro, langsung tak sepuro. Bahwa aku gak mati salah dhewe oleh mateni kurang canggih. Tapi saya dibunuh beneran dan saya sakit beneran, dan menurut kedokteran saya tinggal 3,5 bulan umur saya karena terbakar seluruh dari leher saya sampai perut. Terus gak iso mangan, artinya tidak bisa apa-apa gitu loh. Dan saya berbahagia sih karena saya tahu siapa yang membuat, berapa orang yang membuat saya seperti itu. Dan ketika saya tahu itu, sedikit pun saya tidak marah, sedikit pun saya tidak dendam. Dan sampai hari ini saya guyoni, saya sayangi, tidak ada masalah. Jadi tidak usah nunggu 10 tahun. Sebelum engkau melakukan kesalahan kepada aku sudah maafkan. Jadi mulai hari ini rencanakan kesalahan-kesalahan kepada aku. Iya Mas Vika ya, gitu ya. Oke Mbak. Oke, saya sangat paham teman-teman PKI, saya sangat paham. Tapi kalau bisa duduk bersama, terus maaf-maafan. Upamanya pun salah satu seharusnya minta maaf, yang satunya juga seharusnya maafkan. Kalau Anda ngalah itu kan tetap lebih bagus. Nah sekarang kedua-duanya ngalah kok. Gitu loh. Jadi karena tidak ada metode budaya, tidak ada metode cinta, maka akhirnya bertengkar seperti ini. Dan pemerintah kita tidak memberesi masalah itu sama sekali, karena tidak ada kepemimpinan di Indonesia. Gitu loh, tidak ada. Karena negara ini sebenarnya juga bukan negara. Sekarang tak ceritain dikit ya. Gini aja ada. Semua pertanyaan yang lain tadi terkandung dalam jawaban saya ini. Gini, hafal Pancasila enggak? Gini, Anda tahu cara berpikir ke depan, cara berpikir ke belakang, cara berpikir melebar, kiri kanan. Misalnya gini, kemarin saya workshop di Jombang dengan anak SMK itu saya ajari berpikir beberapa metode. Satu misalnya, ngomong pohon terus daun itu berarti ke dalam apa keluar, apa ke kiri, apa ke kanan, apa ke depan, apa ke belakang. Gini, pohon terus kursi, ya itu ke depan tuh. Pohon, akar dan tanah berarti ke belakang. Tapi pohon buah, ya pokoknya ngerti ya, mana ke kiri ke kanan, mana melebar, mana lurus gitu ya. Oke, sekarang saya tanya, Pancasila 5 itu urut tak jejer? Nah wis gak ngilangin. Urut tak jejer? Urut ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang input yang awal apa yang belakang? Awal input berarti akhirnya output. Oke, sekarang Pancasila outputnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi ini goalnya, produknya, kun fayakunnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya tanya, sudah goal belum? Diguyu kalau ngomong dulu. Sudah goal belum? Pak Suko, kalau disebut tingkat tidak goalnya itu wajar atau nemen?
Kalau yang mengatakan nemen saya kira fitnah, yang betul sangat nemen. Oke, kalau kita transfer ke angka, berarti tidak goalnya keadilan sosial sila kelima itu pada tingkat 0 atau minus. Oke, berarti nek standar 0 menurut gak goal. Iki gak goal, iki minus iki. Gitu ya, mau butuh goal gak goal. Gitu. Minus saya kira-kira 3, 4, 5 4. Oke, 4. Kalau kita pakai jenjang 5 sila berarti 4. Oke. Kalau tidak gol berarti yang salah kalau tidak strikernya, operan dari gelandangnya tidak terjadi, atau pemain belakangnya tidak mampu sehingga tidak ada akselerasi bola ke depan, kan gitu. Jadi kalau sila 5 tidak tercapai, berarti ada yang salah dengan sila keempat. Benar nggak? Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh nganggo mikrofon lagi. Kon kok mangap-mengaprok ternyata lah aku gak kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh, tepuk tangan. Oke. Gini, sekarang kita belok dikit ke kiri atau ke kanan dikit sekedar untuk memahami lebih jelas dengan jarak dari sila keempat. Kalau Anda memahami negara, itu tergambarkan oleh sila yang mana? Mikrofon. Ini saya lebih jelas. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu mengasosiasikan negara apa tidak? Tidak. Nomor 2, kemanusiaan adil dan beradab negara apa bukan? Atau belum? Masih cair kan? Masih cair. Negara kan ada bangunannya yang padat. Nomor 3, persatuan Indonesia sudah negara belum? Meh negara. Soalnya wis bersatu. Ya. Nah, jadi dari 5 sila itu yang negara adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu. Yang keempat. Jadi keempat itu adalah ajaran tentang negara. Karena apa? Karena ada rakyat, ada permusyawaratan, ada perwakilan. Nanti detailnya baru kalau permusyawaratan itu adalah negara, kalau perwakilan itu pemerintahan yang berjajar dengan antara eksekutif, legislatif sama yudikatif. Tapi itu nanti kapan-kapan kalau detail. Tapi yang jelas negara itu sila keempat. Nah, sila keempat ini sudah jelas tidak bisa menghasilkan sila kelima. Nah, ini negaranya ya bener atau sila ketiganya yang belum beres? Karena negara hanya sila keempat ini mergo urut loh ya. Sila keempat ini baru bisa dibangun kalau sila ketiga beres. Apa sila ketiga? Persatuan. Aku saiki takon, delok niki. Ono agak persatuan. Dereng wonten. Dereng wonten. Lah kok nggak negara? Lu kan syarat terakhir ada 3 syarat toh. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Nah, iki dipenuhi baru nggak negara. Kan gitu. Dulu sudah sedikit agak tergambar persatuan yaitu 28 Oktober itu dengan Sumpah Pemuda itu sudah agak menggambarkan, tapi ternyata belum substansial bener. Arek-arek yang ngeluh karo Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia ngeluh terus ya apa caranya bal-balan cepat dioper ke sini. Gak enak deh. Terus marunu arek-arek karo bonek lain dulu. Bagaimana engkau? Ngopernya kok tidak tepat ya gak enak. Bonek. Cok kurang pas sih woy. Tapi melanggar Sumpah Pemuda kon, ya. Iya gak? Mosok bonek kanggo bahasa Indonesia yang badan benar. Kata yang belas. Kon pas ngerusak warung. Ono situ loro ya. Koncone akeh.
Jadi Sumpah Pemuda itu ya nggak mateng. Nggak mateng. Berbangsa satu, bangsa Indonesia itu juga oke, ngerti maksudnya, tetapi itu tidak mengapresiasi kebesaran bangsa-bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu nggak satu. Kita tuh bangsa Madura, bangsa Indonesia. Mosok Jawa sama Madura itu satu bangsa? Kan Jawa itu bangsa, Madura itu bangsa. Oh jelas bedanya itu, jelas banget. Oh sekarang yang namanya Benelux ya, Benelux itu mana? Belanda, Luxembourg sama Belgia. Itu bahasanya sama, orangnya sama, itu disebut tiga bangsa. Mosok Jawa karo Madura iki sak bangsa. Gurung meneh Lombok, Bali, ya, Bugis, itu adalah bangsa-bangsa. Jadi yang tepat itu adalah United Nation of Indonesia. Persemakmuran bangsa-bangsa Indonesia. Antara bangsa Madura untuk siji-siji kok. Ono Madura Bangkalan, ono Madura Sumenep gitu. Nek di Bangkalan itu kerasnya gak karu-karuan, nek Sumenep halusnya gak karu-karuan. Sumenep itu sampai Bupati Sumenep itu zaman biyen gak saiki. Iku nek ditelepon Raja Solo itu sujud, padahal ditelepon lho. Ono kring, siapa nih? Ngarso dalam Jogja. Oh iya. Padahal di telepon lho wis sujud. Iku Sumenep. Hormat saking taklimnya. Nek Bangkalan gak gelem. Semakin aneh toh. Mestinya semakin dekat Jawa semakin halus. Ini enggak. Semakin jauh dari Jawa semakin halus. Ini kan pembalikan logika sosiologi. Kan mestinya yang halus Bangkalan, agak sedikit kasar Sampang, baru Pamekasan, baru yang paling kasar Sumenep. Seharusnya gitu, enggak, ini terbalik. Coba, kalau enggak bangsa yang unik, kan gitu. Jadi makanya Madura itu sebuah bangsa tersendiri. Udah, enggak bisa sudah di Amerika ya, saya hilang Madura nih. Gak iso, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Madura. Aku gak bisa nirokno, ya, oke, kita teruskan Pancasila. Berarti sekarang persatuan Indonesia dibanding 45 turun atau naik atau pancet? Turun. Mudune nemen tak gak? Ya apa gak nemen? Saiki cacat-cacatan, tuding-tudingan. NU gak bersatu coba. Lah wis. NU durung Indonesia. NU lho gak bersatu. Ya Pak Muzamil. Dan Hadratus Syekh memberi waktu 2-3 tahun batasnya, harus NU menjadi bersatu kembali. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari almarhum memberi batas. Beliau kirim surat dari alam serius. Perkara metode teknologisnya monggo, tidak ada masalah, tapi pokoknya intinya seperti itu, batasnya 2-3 tahun. Nah contoh tidak bersatunya ini kan tidak usah kita sebut ya. Presiden sama wakil presiden kompak enggak? Jangankan bangsa Indonesia, gitu loh. Pak Suko sama dosen-dosen UNER lain kompak enggak? Oke, kita introspeksi ya. Oke, sila kelima mana mungkin tercapai, wong negaranya belum negara. Ini banyak penjelasannya, panjang ya, tapi nggak usah sekarang. Ya, tapi bagaimana kok dituntut menjadi negara bener, wong bersatu aja belum? Bagaimana mau bersatu, wong beradab aja belum? Yang nomor 2 apa? Manusia yang ada beradab. Oke, sekarang kalau kita kita tarik garis ke fungsionarisme. Jadi kalau sila keempat itu yang berfungsi adalah pejabat-pejabat negara dan pemerintah.
kalau sila yang ketiga yang berfungsi adalah parpol-parpol dan ormas-ormas, benar nggak? Mereka lah yang membangun persatuan, seharusnya. Nah, sila kedua adalah dunia pendidikan, yang menciptakan manusia yang beradab, ya kan? Makanya di Padang Bulan ada workshop atau ekstrakurikuler sebulan sekali untuk seluruh siswa SMK, namanya Takdib Padang Bulan. Takdib itu proses pemberadaban dengan kurikulum tersendiri khusus yang kita bikin. Gitu. Ini Ma'iyah ini menurut saya sangat beradab. Tidak ada yang bertengkar, mau mendengarkan satu sama lain. Tidak kaget oleh orang kayak apapun yang dibangun itu, ngomong apa kok terima. Dan Anda tetap memilih toh, nggak terus nganut toh. Pak Muzamil, apakah orang Islam itu hanya boleh mendengarkan Quran tok dan yang baik-baik tok, terus tidak boleh mendengarkan yang lain-lain? Oh, tidak, yang telinga itu netral, universal, apa saja harus didengarkan. Menurut Quran sekarang. Ya, menurut Quran surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat 18. Ojo teman-teman oleh kagum kok wis tak kandhani ndek mburi mah. Jadi apa itu? Apa maksudnya? Alladzina yastami'una al-qaul, ya. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Oke. Tuh, tepuk tangan, tepuk tangan. Dek, ngono lho dadi wong Madura iki lho ya. Masalah ya, kan semere-mere kowe kon. Pak Muzamil itu tak kasih tahu ya, dia itu orang yang membenci dia didatangi, itu Pak Muzamil. Habib-habib yang keras-keras yang mengkarang-karangkan dia itu didatangi dengan Habibnya ngeluh tau gak sih? Iki ana daya sing tak benci malah dengar pelawang ngene. Apa bisa meneruskan kebenciannya? Ya tidak bisa lawan Pak Muzamil. Katanya bener-bener di ngarepin neraka yang ngono. Malaikat Muzamil. Akhirnya batal mlebu neraka akhirnya. Tapi begitu mengkati mlebu swarga, malaikat Ridwan nyun sewu. Minyak kon yo.